Sebetulnya tadi barusan Bapak Bupati Jember, Bantul, kemudian juga dari Wakil Bupati Pesisir Selatan. Hari ini juga ada Ibu Wakil Wali Kota Kupang, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wakil Bupati Sanggau, dan Wakil Bupati Sidendeng Rapang. Besok ada sekian belas daerah juga, Pak Tito. Kalau mereka tidak produktif, mereka nganggur, jadi beban, dan timbul masalah sosial, masalah ekonomi, kriminalitas, tawuran, segala macam tidak keluar ini. Oleh karena itulah, mumpung sekarang lagi bonus demografi, ya, maka kita upayakan mereka harus dididik, dilatih, dan harus sehat. Maka program-program untuk memperkuat SDM yang unggul, yaitu pendidikan dan kesehatan, pelatihan, tiga ini compulsory, harus wajib hukumnya. Katanya Pak Mendagri itu Bapak dan Ibu. Jadi hulunya, perbaikannya sebetulnya pada saat pembangunan SDM itu jadi prioritas gitu ya. Harus, ya. Jangan terlalu bangga dengan kekayaan alam. Saya sering sekali mendengar. Bisa jadi panduan. Yang pertama saya leadership dari kepala daerah. Leadership. Tidak semua kepala daerah memiliki passion pada pendidikan. Yang datang ke sini udah terbukti semua Pak Tito, bukan cuma hari ini. Boleh tepuk tangan ya buat kepala daerah yang hadir udah bertahun-tahun. Masih banyak saya mendengar teman-teman kepala daerah itu selalu kalau ngomongnya soal SDA-nya saja. SDA saja. Sumber daya alam. Wah, di tempat saya Pak, ini ada pulau ini bagus, ini ada potensi tambang, ini gini. Saya nggak begitu tertarik dari itu. Yang saya tertarik ketika dia bicara soal dia bagaimana memperkuat SDM, baik pendidikan maupun kesehatan. Karena kunci di situ. Itu pembedanya ya Pak. Iya, saya karena pernah mengalami sekali lagi sekolah di Singapura. Saya juga membaca buku Lee Kuan Yew. Bagaimana dia merubah Singapura dari satu kampung nelayan yang nggak ada apa-apa menjadi negara yang selalu paling sejahtera, bukan hanya di Asia dan Asia Tenggara, di dunia. Apa? Itu anak yang ngajar di SD, lulusan Harvard, lulusan Princeton, Yale, Oxford, Cambridge, LSE. Sementara apalagi dosen itu adalah derajatnya tertinggi dari sana, first class citizen. Nah, jadi guru juga menjadi sangat tertinggi terhormat karena dibikin seperti itu. Kemudian fasilitas sekolah subsidi, betul-betul uangnya netas. Ya, belum lagi kurikulumnya dan scholarship, beasiswa. Nah, China itu tadi saya sampaikan, dia ngambilnya dari anak SMP. Anak SMP mereka yang terbaik, kelas 2 udah di radar, kelas 3 lulus, langsung scholarship ke luar negeri untuk SMA. Jadi kalau Singapura dari SMA, China lebih gila dari SMP. Setelah itu SMA-nya scholarship sampai S2. Selesai, mereka akan menjadi future leaders di sana, memimpin segala macam. Makanya mereka fokus di bidang, saya perhatikan di bidang 4 aja. Ya, di bidang matematika, kemudian fisika, kemis, IT, 4 ini. Begitu kembali, hebat mereka menjadi merubah semuanya. Teknologi China melompat-lompat seperti ini. Tahun 98 saya udah ke China. Itu saya Cisco di Australia. China memang masih naik sepeda semua. Saya berkali-kali pulang ke sana, gila. Sekarang sudah Beijing kayak Washington DC hampir sama. Shanghai udah bisa ngalahin New York. Nah, saya lihat yang paling utama adalah leadership. Kepala daerah, leadership. Kalau seandainya kepala daerahnya sudah memiliki pemahaman dan memiliki mindset ya bahwa untuk memajukan daerahnya itu harus dimulai dengan meningkatkan SDM, makanya sudah good start. Good start. Dan saya banyak sekali melihat bad start.
Bad start gimana tuh Pak? Nggak peduli atau Nggak menganggap menyerah? bahwa yang utama itu SDA. SDA itu tadi ya. Iya, bahwa sumber daya alam yang utama. Sehingga gimana mau memikirkan, gimana mau membuat strategi kalau Iya, akhirnya menganggap mengundang itu investor penting. segala macam yang menikmati pendatang. Dan kemudian masyarakatnya, mohon maaf, kurang tinggi, kurang terlatih, jadi penonton. Akhirnya timbul konflik, Karena masalah. tujuan pendidikan itu sebetulnya mensejahterakan masyarakat pada Iya. akhirnya. Kalau bukan cuma sekedar buat sukses di sekolah, bukan cuma sekedar untuk orang per orang, Iya. tapi untuk seluruh masyarakatnya jadi lebih adil dan sejahtera. Nah, kalau dia sudah mulai dari mindset bahwa SDM lebih penting daripada SDA, maka dia pasti akan berusaha untuk memperkuat program bidang pendidikan dan harus diperkuat sesuai dengan karakteristik lokal potensi daerahnya. Kalau daerah-daerahnya daerah kelautan, ya perkuat potensi kegiatan pendidikan vokasi yang kan nggak semuanya pengen sekolahnya sampai kuliah terus menerus ya. Ada juga yang pengen langsung kerja dan lain. Kasih pendidikan bekal pendidikan vokasi. Kalau daerahnya itu potensinya perikanan, di bidang perikanan, di bidang kelautan seaweed misalnya, atau di bidang lain-lain lah potensi garam misalnya. Kalau itu daerahnya daerah yang subur, tanahnya bidang pertanian. Jadi anggaran daerah pun tidak dihabiskan untuk hal yang seragam, gitu. Tidak harus. Betul-betul melihat dalam konteks yang paling relevan, Yes, paling penting, potensi yang masing-masing. potensi dan aset yang ada di daerah itu seperti apa. Sekarang tuh banyak banget juga Pak yang ya pokoknya buat teknologi gitu misalnya. Memang seolah-olah kita kemanapun di sekolah itu yang kita lihat adalah ruang kelas yang sama karena memang mungkin anggarannya dihabiskan untuk hal yang itu saja. Pak Tito ada komentar nggak? Ya, saya melihat bahwa untuk pendidikan tadi vokasi perlu ya, itu dibuat sesuai dengan potensi daerah masing-masing tadi. Yang berbeda-beda satu tempat lain. Karena Indonesia ini bukan Singapura. Singapura kan cuma satu pulau saja. Kita negara yang landscape-nya berbeda. Yang kedua, pendidikan formal ya harus berani untuk membuat program wajib sekolah gratis dari TK sampai dengan SMA tiap-tiap kabupaten kota. Harus berani ya Pak. harus, dan saya sudah melihat contohnya banyak beberapa kepala daerah. Saya tahu beberapa kepala daerah banyak yang membuat program gratis itu. Salah satu yang pernah saya lihat langsung, ini ada di antaranya ya, Banten, DKI, Papua Barat Daya, Riau, Maluku Utara, Kalteng itu wajib sudah mereka sampai SMA. Tapi saya pernah melihat langsung di Kalimantan, atau ada nggak slide-nya? Saya sampai nonton YouTube. Ini pada saat buka, kuncinya pada SDM bukan SDA. SDM itulah pendidikan dan kesehatan. Pendidikan formal wajib, beasiswa, dan pendidikan vokasi ya, keahlian. Nah, yang kedua adalah para kepala daerah yang sudah memiliki passion ini, dia kan leader, pemimpin, dipilih rakyat, punya legitimasi. Stakeholder yang tidak sejalan sama dia harus sampaikan baik stafnya maupun kepada DPRD maupun ke tokoh-tokoh masyarakat. Dia harus yakinkan bahwa kalau kita mau berubah daerah kita, SDM yang nomor satu, jangan terlalu dengan SDA. Yang ketiga, pemerintah pusat juga harus rajin untuk turun memberikan penjelasan kepada seperti kegiatan seperti ini dengan baik pemerintah sendiri maupun non pemerintah yang paralel juga peduli kepada edukasi, pendidikan, kesehatan, turun menyampaikan ini, sosialisasi kepada DPR yang pegang otoritas ataupun kepada masyarakat selaku pengawas ya, media. Kita harus bangkitkan, rubah pemahaman mereka agar mereka sepaham sama kita. Nah, yang terakhir, yang ketiga, di tengah-tengah iklim demokrasi kita yang menggunakan sistem pilkada langsung, ini kata-kata magic, dua kata-kata magic bagi kepala daerah itu adalah popularitas dan elektabilitas. Dikenal publik populer dan mau dipilih rakyat elektabilitas. Maka kita harus bikin iklim kompetitif.
Pemerintah pusat harus membuat iklim yang kompetitif, memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang kepala daerah memiliki mindset dan memiliki program, termasuk sekolah-sekolah gratis tadi, diberikan penghargaan, entah dalam bentuk piagam ya, diundang ke Jakarta, atau diberikan insentif fiskal tambahan yang membuatnya menarik gitu. Dan ini kan bisa naik. Itu kita lihat kalau kita buat kegiatan seperti itu, Mbak, nanti di belakang sana itu sudah penuh semua itu tim-tim medianya kepala daerah. Kenapa? Kita belum selesai acara sudah live streaming misalnya. Karena Pak berlomba-lomba dalam kebaikan. Bikin tim yang kompetitif. Dan juga punishmentnya ya kalau daerah-daerah yang berdasarkan survei pendidikannya gak maju, banyak sekolahnya yang rusak dan lain-lain ya, itu ya mau nggak mau menurut saya perlu disampaikan kepada publik atau kepada DPRD-nya, misalnya membuat surat teguran dari Kemendagri atau Kementerian Pendidikan, teguran kepada kepala sekolahnya, kepala daerahnya, bahwa daerah Anda anggaran pendidiknya di bawah 20%, kemudian banyak protes dari guru-guru yang terlambat gajinya atau kualitas kantor sekolahnya berantakan, banyak bocor, toiletnya jorok misalnya. Buat aja surat teguran, tembuskan kepada DPRD, yaitu pasti rame nanti. Ramai dan mudah-mudahan ada solusi dan ada perbaikan. Susana Herpena Esos MH, Wakil Bupati Sanggau, dan Ibu Nur Kanah SHMSI, Wakil Bupati Sidenreng Rapang. Mohon kesediaan sebagai bentuk apresiasi untuk mendapatkan award dari LDB Award, sebagai bentuk apresiasi bagi daerah yang telah berkomitmen belajar. Baik, saat ini kita saksikan penyerahan LDB bersama LDB Lingkar Daerah Belajar. Mudah-mudahan tetap menjalin kolaborasi yang baik, bersinergi juga yang baik demi memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya untuk anak-anak Indonesia. Foto bersama dengan para kepala daerah dan juga Bapak Menteri, Ibu Najla. Baik, kita ada satu lagi ya untuk foto bersama. 1, 2, 3. Ya, sekarang